Kaisar Naga Abadi Chapter 3171 Bahasa Indonesia. Bab 3171, Bab 3171 Raja Zombie. Sangat mungkin, dia tidak butuh waktu lama untuk melewati level ke-8. Ini berarti bahwa hantu biasa di level ke-8 tidak dapat menjebaknya sama sekali. Saya khawatir kekuatannya lebih kuat dari yang kita duga. Benar sekali. Mungkin tidak akan jadi hal yang buruk jika kita bisa lulus level ke-9 dan menyelesaikan penilaian. Pada saat ini, banyak anggota klan perang kera bawah berharap agar Lu Ming mampu melewati tingkat ke-9. Bakat Lu Ming terbukti dari kenyataan bahwa ia telah melewati tingkat ke-9. Dengan bakat Lu Ming, klan petarung kera bawah mungkin akan menjadi lebih kuat di masa mendatang jika mereka mengikutinya. Di tingkat ke-9 dari 18 tingkat neraka, Lu Ming juga dikepung oleh sejumlah besar hantu. Hantu-hantu di lantai ini adalah sejenis zombie. Tubuh mereka sekeras besi, dan pertahanan serta kekuatan mereka luar biasa. Mereka tidak takut mati dan sangat sulit dibunuh. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka merupakan dewa surgawi tingkat ke-9, dan bahkan ada beberapa raja dewa setengah langkah. Dikelilingi oleh sejumlah besar zombie seperti itu, tidak mudah untuk keluar dari pengepungan, apalagi menemukan raja zombie. Diperbarui oleh N, G, C. Terlebih lagi, membunuh zombie ini menghabiskan banyak kekuatan Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan tombaknya yang panjang. Cahaya tombak itu bagaikan gunung, menekan para zombie. Para zombie terlempar seperti bola meriam dan jatuh ke tumpukan daging. Hancurkan langit. Pada akhirnya, Lu Ming menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan. Ia melesat ke langit dan dengan kuat mengukir jalur berdarah sebelum terbang ke kejauhan. Dan EBSCP, mengaum. Di tanah, zombie yang tak terhitung jumlahnya melolong dan mengejar Lu Ming. Ada begitu banyak zombie. Jika aku terus-menerus terjerat oleh begitu banyak zombie, aku khawatir kekuatan suciku akan cepat habis. Ekspresi Lu Ming akhirnya berubah serius. Dia tidak takut dengan kekuatan zombie-zombie ini karena mereka dapat dengan mudah dibunuh, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia memiliki formula kuantitas untuk menyimpan sejumlah besar kekuatan Sen, cepat atau lambat itu akan habis. Mengingat sulitnya tugas ini, harus ada tempat bagi kita untuk beristirahat dan memulihkan diri. Lu Ming merenung dalam hatinya. Jika tidak ada tempat untuk mengatur pernapasan dan pemulihannya, Lu Ming tidak percaya ada orang yang bisa melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli yang jauh lebih kuat. Lu Ming menerobos masuk dan membuka jalan berdarah. Dia kemudian secara acak memilih arah dan terbang. Setelah bertarung selama beberapa jam, energi surgawi Lu Ming sendiri hampir habis. Dia hanya bisa menggunakan energi surgawi dari formula kuantitas. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat pilar batu besar berdiri di antara langit dan bumi. Di tanah, sebuah pilar batu tiba-tiba muncul, sangat tiba-tiba. Itu jelas tidak biasa. Mata Lu Ming berkedip beberapa kali. Ia lalu terbang ke pilar batu dan mendarat di sana. Anehnya, saat Lu Ming mendarat di pilar batu, para zombie yang mengejarnya tiba-tiba berhenti. Mereka menoleh ke kiri dan kanan, seolah-olah kehilangan jejak Lu Ming. Setelah berkeliaran beberapa saat, para zombie itu pergi satu demi satu, menghilang di tanah. Mereka semua pergi. Itu memang berguna. Lu Ming tersenyum. Tampaknya pilar batu ini diperuntukkan bagi orang-orang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika tidak banyak orang yang mampu melawan begitu banyak zombie, dan kekuatan surgawi mereka akan habis cepat atau lambat. Dengan tempat istirahat seperti ini, dia bisa memulihkan kekuatan Sen-nya dengan mudah dan kemudian perlahan-lahan mencari Raja Zombie. Tapi ngomong-ngomong, tingkat kesulitan level ke-9 ini juga jauh lebih sulit daripada level sebelumnya. Lu Ming duduk bersila dan perlahan pulih. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berangkat lagi. Namun, ketika dia tidak jauh dari pilar batu, dia dikelilingi oleh sejumlah besar zombie. Lu Ming terus melawan para zombie. Ia terbang sambil bertarung. Setelah berlari cukup jauh, Lu Ming menemukan pilar batu lainnya.
Jelaslah bahwa ada pilar batu pada setiap jarak yang ditentukan di tingkat ke-8 neraka. Lu Ming mendarat di pilar batu. Para zombie telah menghilang tanpa jejak. Begitu saja, Lu Ming berjalan dan berhenti. Butuh waktu 3 tahun baginya untuk menemukan tempat di mana Raja Zombie berada. Itu adalah gua zombie dengan sejumlah besar zombie. Mengaum, Lu Ming baru saja tiba di gua zombie ketika terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Kemudian, sejumlah besar zombie menyerbu keluar. Kekuatan pasukan zombie ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan para zombie yang tersebar di tempat lain. Kebanyakan dari mereka merupakan zombie setengah langkah Raja Surgawi, dan jumlahnya lebih dari 300 orang. 300 zombie Raja Dewa setengah langkah itu tidak dapat ditembus. Tubuh mereka sekeras senjata dewa. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming. Setelah 300 zombie Raja Dewa setengah langkah bergegas keluar, seekor zombie berbulu emas berjalan keluar dari gua zombie. Zombie ini berbadan kekar dan tingginya 3 meter, serta memancarkan aura yang kuat. Raja Zombie. Lu Ming yakin bahwa ini adalah Raja Zombie. Lu Ming belum menyerbu ke dalam gua zombie ketika Raja Zombie memimpin pasukannya keluar dari gua. Mengaum, Dewa Kuno, teriak Lu Ming. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Setelah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, kekuatan tempur Lu Ming meningkat drastis. Tombak besarnya seperti pegunungan, menghantam para zombie. Mengingat kekuatan Lu Ming saat ini sebagai dewa kuno berbaju hijau, bagaimana mungkin para zombie Raja Dewa setengah langkah ini bisa menjadi tandingannya? Ledakan, ledakan, ledakan. Para zombie itu meledak satu demi satu dan mati di tempat. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk menghabisi 300 zombie Raja Surgawi setengah langkah. Mengaum, Raja Zombie itu meraung marah dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir emas. Cakarnya yang panjang dan tajam bagaikan bilah pisau saat ia menebas Lu Ming dengan lolongan yang mengerikan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mengayunkannya untuk menghadapi serangan itu. Dentang. Suara benturan keras terdengar. Tombak panjang itu bergetar tanpa henti. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Adapun Raja Zombie, tubuhnya juga mundur. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan Raja Zombie ini mungkin sebanding dengan Yuan Yu. Hati Lu Ming tergerak. Raja Zombie setara dengan God King tingkat pertama yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa 2 kali. Dalam aspek ini, ia setara dengan Yuan Yu. Selain itu, Raja Zombie sangat tangguh, kuat, dan tidak takut mati. Kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah dari Yuan Yu. Dulu, saat Lu Ming masih menjadi Dewa Langit tingkat 7, dia bukanlah tandingan Yuan Yu tanpa menggunakan pintu master. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Dewa Surgawi tingkat ke-8, dia dapat mengadakan kontes. Mengaum, Raja Zombie menjadi semakin marah ketika melihat bahwa ia tidak dapat membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Ia terus menerkam Lu Ming, cakarnya yang tajam seperti pisau, menebas Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang Raja Zombie. Lu Ming tidak menggunakan pintu dominasi. Raja Zombie adalah lawan yang sangat bagus untuk berlatih. Dia dapat menggunakannya untuk melatih berbagai keterampilan rahasia dan keterampilan surgawinya. Lu Ming menggunakan teknik materialisasi naga surgawi, mata surgawi yin yang, dan 3 serangan apokaliptik untuk melawan Raja Zombie. Meskipun Lu Ming punya banyak trik, dia sebenarnya sedikit dirugikan setelah puluhan gerakan. Lu Ming masih belum membuka pintu dominasi dan terus melawan Raja Zombie. Kaisar Naga Abadi Chapter 3172 Bahasa Indonesia. Bab 3172, Bab 3172 lanjutkan ke bawah. Lu Ming dan Raja Zombie telah bertukar lebih dari 200 jurus. Meskipun Lu Ming sedikit dirugikan, tidak akan mudah bagi Raja Zombie untuk mengalahkannya. 3 serangan apokaliptikku akan segera terjadi. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming telah berhasil mencapai tahap ke-8 dari 3 serangan apokaliptik sejak lama, tetapi dia masih terjebak di puncak tahap ke-8. Sekarang, setelah pertarungan dengan Raja Zombie, dia akhirnya merasa bahwa 3 serangan apokaliptik akan segera terjadi. Pada titik ini,
Lu Ming tidak akan menggunakan pintu dominasi. Dia hanya akan menggunakan 3 serangan apokaliptik untuk melawan Raja Zombie. Menghancurkan langit, menghancurkan bulan, meledakkan bintang. Lu Ming bergantian menggunakan 3 serangan apokaliptik, terus-menerus bertukar pukulan dengan Raja Zombie. Asyik, diperbarui oleh N. G. C. Tiba-tiba, tepat saat Lu Ming melancarkan jurus, tebasan bulan, sebuah sinar tombak berbentuk bulan sabit yang lebih terang meledak dan menebas Raja Zombie. Kali ini, kekuatan jurus memotong bulan jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah berhasil menerobos. 3 serangan apokaliptik telah menembus ke tingkat ke-9. Ini juga merupakan tingkat tertinggi dari 3 serangan apokaliptik. Setelah menembus tingkat ke-9, kekuatan 3 serangan apokaliptik telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ledakan. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit itu kembali bertabrakan dengan cakar tajam Raja Zombie. Kali ini, baik Lu Ming maupun Raja Zombie terpaksa mundur. Kekuatan mereka seimbang. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Dengan kata lain, dia tidak perlu mengandalkan gerbang dewa untuk melawan Yuan Yu. Sudah hampir waktunya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum tipis. Ia merasa puas dengan terobosan 3 serangan apokaliptik itu. Sudah waktunya untuk membunuh Raja Zombie. Keluarlah dari pintu dominasi. Lu Ming bergumam. Pintu dominasi muncul di atas kepalanya. Ledakan. Gerbang dominasi berguncang dan kemudian menekan Raja Zombie. Gerbang dewa sangatlah kuat dan mengerikan. Raja Zombie berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap terpental dan menghancurkan gunung besar hingga berkeping-keping. Membunuh. Lu Ming terus mengendalikan pintu dominasi untuk menekan Raja Zombie. Raja Zombie bergegas keluar dari reruntuhan dan menghadapi pemboman pintu tuannya. Tubuh Raja Zombie terhempas ke tanah lagi. Raja Zombie tidak memiliki ruang untuk melawan serangan pintu dominasi. Setelah lebih dari 10 serangan berturut-turut, Raja Zombie tidak dapat menahannya bahkan dengan kekuatan bertahannya, dan tubuhnya meledak. Tingkat ke-9, lulus. Sebuah pusaran hitam pekat muncul di depannya. Jelas bahwa ini adalah pintu menuju lantai 10. Lu Ming merenung sejenak. Dia tidak memasuki pusaran itu. Sebaliknya, dia ingin berjalan ke gua zombie. Sarang Raja Zombie belum dijarah, jadi bagaimana dia bisa pergi dengan mudahnya. Seperti yang diduga, Lu Ming menemukan blok bangunan Yin lain di sarang Raja Zombie. Terlebih lagi, Yin Qi utama dari blok bangunan Yin ini lebih kuat dari 2 blok bangunan Yin sebelumnya. Lu Ming sangat gembira saat ia memotong blok bangunan Yin dan membiarkannya dimakan oleh rumus kuantitas. Kemudian, Lu Ming keluar dari gua zombie dan tiba di pintu yang mengarah ke lantai 10. Kali ini, Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Dia telah melewati level ke-9 dan penilaian. Namun, Lu Ming tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Dia ingin terus turun. Dia ingin melihat berapa banyak level yang bisa dia lalui pada akhirnya. Semakin banyak level yang dilewatinya, semakin kuat bakatnya. Bukankah klan pertempuran kera gelap akan semakin yakin dan setia kepadanya? Lu Ming juga ingin mendapatkan lebih banyak harta Yin yang utama. Bagi Lu Ming, 18 tingkat neraka merupakan harta karun. Dimulai dari tingkat ke-7, terdapat harta karun Yin utama di setiap tingkat. Harta karun ini sangat membantu Lu Ming dalam memurnikan energi inti bintang. Terlebih lagi, hantu-hantu di sini juga merupakan target pelatihan yang sangat bagus. Melalui pembunuhan terus-menerus, pemahaman Lu Ming terhadap berbagai keterampilan surgawi, keterampilan rahasia, dan bahkan berbagai kekuatan surgawi akan sangat meningkat. Karena dia punya banyak waktu, kecepatan kultivasinya di sini pasti akan jauh lebih cepat daripada saat dia kembali ke perkemahan universal. Dia mungkin lebih baik bercocok tanam di sini, dan sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Mengapa dia harus keluar? Di luar, sejumlah besar ahli klan pertempuran kera gelap sedang menatap menara batu. Tiba-tiba, lantai 9 menara batu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah menarik napas, cahayanya sedikit redup. Setelah Raja Hantu di setiap lantai terbunuh, lampu di lantai terkait di menara batu akan berkedip beberapa kali. Pada saat ini, tingkat ke-9 bersinar terang,
menyebabkan jantung banyak anggota klan pertempuran kera gelap berdebar kencang. Dia lulus. Dia lulus tingkat ke-9. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Dia benar-benar lulus tingkat ke-9. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Bagus. Dewa Surgawi tingkat 8 telah melewati tingkat ke-9. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan memiliki kualifikasi untuk menjadi leluhur perang baru dari klan perang kera dunia bawah kita. Saya tidak keberatan orang ini menjadi leluhur perang yang baru. Suasana menjadi riuh. Semua anggota klan pertempuran kera hitam berdiskusi. Melihat Lu Ming telah melewati level ke-9, hampir semua anggota klan tempur kera dunia bawah setuju untuk menjadikan Lu Ming sebagai leluhur perang yang baru. Bahkan para pengikut kera, yang sebelumnya sangat menentangnya, tersenyum saat ini. Yuan Huan bahkan lebih gembira. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih oleh leluhur perang Jingyu. Bakatnya sungguh menakjubkan. Yuan Huan mendesah. Semua anggota klan perang kera dunia bawah sedang menunggu Lu Ming untuk keluar dan mendukungnya sebagai leluhur perang yang baru. Akan tetapi, mereka menunggu dan menunggu namun Lu Ming tidak keluar. Mengapa leluhur perang belum keluar? Seseorang merasa bingung. Lihat, seseorang tiba-tiba berteriak, tingkat ke-10 menyala. Leluhur perang telah pergi ke tingkat ke-10. Apa? Anggota klan pertempuran kera gelap lainnya terkejut. Mereka segera melihat ke arah menara batu dan melihat bahwa tingkat ke-10 menara batu itu memang bersinar. Ini berarti Lu Ming telah mencapai tingkat ke-10. Dia benar-benar memasuki level ke-10. Apakah dia ingin menantang level neraka yang lebih dalam? Luar biasa, seperti yang diharapkan dari leluhur perang. Banyak kera bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Menurutmu, tingkatan mana yang bisa dilewati oleh leluhur perang? Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir leluhur perang dapat melewati level ke-11, tetapi saya tidak berpikir dia dapat melewati level ke-12. Belum tentu. Setelah level ke-9, setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Mungkin nenek moyang perang bahkan tidak dapat melewati level ke-10. Petik 2. Itu sangat mungkin. Ada perbedaan besar antara level ke-10 dan 9 level pertama. Tunggu saja dan lihat saja. Anggota klan Nether AP War yang tersisa, termasuk Yuan Huan dan Yuan Chong, sangat penasaran. Mereka menatap menara batu dan menebak level mana yang bisa dilewati Lu Ming. Lu Ming tidak tahu bahwa kemunculannya di lantai 10 akan menimbulkan begitu banyak pikiran di klan perang kera dunia bawah. Pada saat ini, dia dengan penasaran mengamati hantu di depannya. Itu adalah pendekar hitam tanpa kepala. Lu Ming melihat pendekar pedang berpakaian hitam saat dia muncul di tingkat ke-10. Asyik, cahaya pedang melonjak dan pedang hitam terhunus, menebas dengan keras ke arah Lu Ming. Alam Raja Dewa setengah langkah. Lu Ming baru saja tiba di lantai 10 dan hantu pertama yang ditemuinya adalah seorang Raja Dewa setengah langkah. Jelas bahwa lantai 10 tidak bisa diremehkan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mengayunkannya secara horizontal, menghancurkan kilatan pedang dari pendekar berpakaian hitam itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3173 Bahasa Indonesia. Bab 3173, Pendekar Pedang Tanpa Kepala Berpakaian Hitam. Tombak Lu Ming telah menghancurkan kilau pedang pendekar pedang itu. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia merasakan energi aneh dari pedang pendekar pedang hitam itu bersinar. Energi itu mengikuti tombak Lu Ming dan menyerbu ke dalam tubuh Lu Ming. Energi itu melonjak ke dalam lautan kesadarannya dan membombardir jiwa Lu Ming. Jiwa Lu Ming sedikit bergetar dan dia merasakan sedikit sakit yang menusuk. Serangan jiwa. Mata Lu Ming berbinar. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam ini benar-benar dapat melancarkan serangan jiwa. Namun, Lu Ming telah memperoleh cukup banyak mata air malam iblis. Selama bertahun-tahun, ia telah memurnikan mata air malam iblis dan jiwanya telah ditempa. Ia jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan level yang sama. Jurus tadi tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Lu Ming, tetapi cukup untuk mengejutkannya.
Serangan jiwa selalu istimewa. Alasan mengapa orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor begitu menakutkan adalah karena mereka tahu cara menggunakan serangan jiwa. Mereka mampu memengaruhi kondisi pikiran seseorang, dan seseorang tidak akan mampu melepaskan bahkan setengah dari kekuatan penuh mereka. Asyik, suara pedang terdengar lagi. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam itu melancarkan serangan lain ke arah Luming. Pada saat yang sama, terdengar suara pedang berdering di belakang Luming. NUG-S. Tanpa disadari, 5 ksatria berjubah hitam telah muncul di belakang Luming. Total ada 7 dari mereka dan mereka menyerang Luming pada saat yang sama. Wus, wus. Kilatan pedang hitam membentuk jaring ki pedang dan menyerang Luming. Weng, Luming menggoyangkan tombak panjangnya dan menyapukannya, menghancurkan semua kilatan pedang. Namun, ada energi aneh di setiap kilatan pedang. Energi itu melesat ke arah Luming, mencoba menyerang jiwanya. Namun, Luming memiliki gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Dengan satu pikiran saja, gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu mengelilingi jiwa Luming. Ketika serangan mendarat pada lukisan bulu terkejut, semuanya terhalang. Serangan jiwa tidak efektif terhadap Luming. Dia mengayunkan tombaknya ke segala arah dan menghancurkan 7 hingga 8 pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam. Semuanya meledak. Namun, setelah tubuh pendekar pedang tanpa kepala itu meledak, asapnya berubah menjadi asap hitam dan mengembun lagi tidak jauh dari situ. Membunuh. Pada saat ini, teriakan perang yang hebat terdengar. Beberapa gunung yang tidak jauh dari sana memiliki cahaya hitam yang membumbung ke langit dan beberapa bayangan hitam menyerbu ke arah Luming. Sosok-sosok hitam itu bukanlah pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam, melainkan hantu yang berbaju besi hitam dan memegang pedang raksasa. Hantu-hantu ini sangat cepat. Pedang besar mereka membelah udara dan menebas Luming. Luming memblokirnya dengan tombak panjangnya. Dentang, dentang. Pedang besar itu menghantam tombak panjang itu. Tombak panjang Luming bergetar dan beberapa pendekar pedang berbaju hitam terlempar. Kekuatan murni, menarik. Mata Luming berbinar. Dia dapat merasakan bahwa para pendekar pedang berbaju hitam itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pendekar pedang tanpa kepala itu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan jiwa. Tingkat ke-10 memang berbeda. Wus, wus. Cahaya keemasan menembus udara. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam dan pendekar pedang berbaju besi hitam menyerang Luming pada saat yang sama. Jaring pedang itu seperti sutra, menyelimuti Luming. Menghancurkan. Luming bergumam. Energi surgawi dalam tubuhnya melonjak liar. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar seperti meteor. Ledakan, ledakan, ledakan. Para pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam dan pendekar pedang berbaju hitam semuanya hancur. Kali ini, para pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam tidak dapat membentuk kembali tubuh mereka. Selama kekuatannya cukup kuat, ia dapat menghancurkan para pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam itu sepenuhnya, sehingga sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Setelah mengalahkan pendekar pedang tanpa kepala berbaju besi hitam, sosok Luming melintas dan dia pergi. Namun, di lantai 10, ada banyak pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam. Luming dikepung. Luming menyerbu sepanjang jalan. Untungnya, tempat ini sama dengan lantai 9. Ada pilar batu pada jarak tertentu. Begitu dia menginjak pilar batu, para pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam tampaknya telah kehilangan pandangan terhadap Luming dan bubar. Luming beristirahat sejenak sebelum meneruskan perjalanannya untuk mencari raja tingkat ke-10. Wilayah tingkat ke-10 sedikit lebih besar. Luming berkeliling, membunuh hantu dan mengasah berbagai keterampilan surgawi dan keterampilan rahasianya sambil mencari raja hantu. Setelah 9 kali mencoba, Luming sudah memiliki beberapa pengalaman. Dimanapun raja hantu berada, jumlah raja hantu pasti paling banyak. Luming secara khusus pergi ke tempat dengan hantu terbanyak. Kali ini, hanya butuh waktu sedikit lebih dari setahun sebelum Luming menemukan lokasi raja hantu. Membunuh. Teriakan perang menggetarkan langit. Sejumlah besar pendekar pedang tanpa kepala dengan baju besi hitam berkumpul di puncak gunung. Di puncak gunung,
Ada seorang pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam yang menunggangi kuda perang tanpa kepala. Auranya sangat kuat. Raja Hantu. Mata Luming berbinar. Pendekar pedang tanpa kepala ini sudah pasti adalah Raja Hantu lantai ini karena auranya berada di alam Raja Dewa. Matilah! Teriak Raja Hantu. Ribuan pendekar pedang tanpa kepala dengan baju besi hitam dan hitam menyerang Luming. Ada lebih dari 1000 Raja Dewa setengah langkah, termasuk pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam yang menyerang jiwa dan pendekar pedang kuat berbaju hitam. Ketika mereka bekerja sama, kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan jika para favorit surga biasa dapat melewati level ke-9, mereka tetap akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi serangan jiwa ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kalah. Namun, serangan jiwa tidak efektif terhadap Luming. Oleh karena itu, tidak sulit baginya kali ini. Luming berubah wujud menjadi dewa kuno berbaju sirah hijau dan menyerbu ke arah kelompok pendekar pedang berbaju sirah hitam-hitam. Luming tidak menyiapkan pertahanan apapun terhadap serangan para pendekar pedang hitam. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan kemanapun tombak itu lewat, para pendekar pedang hitam dan baju besi hitam akan meledak satu persatu. Dengan cepat, Luming menyerbu dan langsung menuju ke arah Raja Hantu. Membunuh. Pendekar pedang tanpa kepala dan Raja Hantu itu tidak memiliki kepala. Tidak seorang pun tahu dari mana suara itu berasal. Kemudian, kuda perang itu menghentakkan kaki di udara, mengacungkan pedangnya dan menyerang Luming. Dentang. Keduanya bertukar pukulan dan sosok Luming mundur sedikit. Dia masih di level pertama alam God King. Namun, dia memiliki serangan jiwa roh. Setelah pertukaran jurus, Luming memperoleh gambaran kasar tentang kemampuan pendekar pedang tanpa kepala yang menunggangi kuda perang. Kekuatan Raja Hantu ini setara dengan keberadaan yang telah membangkitkan faktor kekuatan Dewa Kedua, yang sebanding dengan Raja Zombie berbulu emas di lantai 9. Namun, Raja Hantu ini mengandung serangan jiwa, yang jelas lebih sulit diatasi daripada Raja Zombie. Bagi para jenius lainnya, kesulitan lantai ke-10 mungkin beberapa kali lebih tinggi daripada lantai ke-9. Namun, bagi Luming, itu tidak sesulit tingkat ke-9. Gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu memblokir serangan jiwa, yang tidak berpengaruh padanya. Luming memegang tombaknya dan menyerang ke arah Raja Hantu. Tanpa serangan jiwa, kemampuan Raja Hantu lebih rendah daripada Raja Zombie. Luming bahkan tidak perlu menggunakan pintu master untuk menekan pihak lain. Dan EBSCP, mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Naga-naga dewa bercakar 9 muncul satu demi satu dan menerkam ke arah Raja Hantu. Pada saat yang sama, rantai es itu seperti ular panjang yang melingkar ke arah Raja Hantu. Adapun Luming, dia melancarkan 3 serangan apokaliptik dan menyerang lawannya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Setelah beberapa lusin gerakan, Luming mulai unggul, memaksa pihak lain mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 3174 Bahasa Indonesia. Bab 3174, Dua Raja Hantu. Mengaum. Tiba-tiba, beberapa naga surgawi bercakar 9 berkumpul di atas kepala Luming. Dalam pertempuran itu, teknik materialisasi naga suci telah membuat terobosan lain dan memadatkan beberapa lagi. Dengan cara ini, Luming dapat memadatkan total 25 naga dewa bercakar 9 dengan seni materialisasi naga dewa dengan kekuatan penuh. Dengan begitu banyak naga surgawi bercakar 9 yang menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mengejutkan saat mereka menerkam Raja Hantu dengan panik. Wah, kuda perang yang tersisa milik Raja Hantu tanpa kepala terkena serangan, dan salah satu kakinya meledak. Membunuh bulan. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Raja Hantu itu dengan tombaknya, membelah tubuhnya menjadi 2. Namun, saat Raja Hantu itu mundur, tubuh yang terbelah 2 itu muncul kembali. Ledakan bintang. Luming tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengembun lagi. Dia mengeluarkan ledakan bintang dan kekuatan penghancur menyelimuti pihak lain. NUG-S. Pada saat yang sama, sebuah pintu kuno muncul di atas kepala Luming. Itu adalah pintu dominasi. Dan EBSCP,
bintang peledak dan gerbang dewa menyerang secara bersamaan dengan kekuatan yang mengagumkan. Arg! Teriak Raja Hantu saat tubuhnya meledak, tidak pernah pulih. Dengan kematian Raja Hantu, semua pendekar pedang berjubah hitam dan pendekar pedang berbaju besi hitam pergi. Apakah ada harta karun Yin yang ekstrim? Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi saat ia berjalan menuju puncak gunung. Di puncak gunung, dua pohon yang dipenuhi energi Yin padat menarik perhatian Lu Ming. Blok Yin, benar-benar ada, dan ada dua. Lu Ming sangat gembira. Yin Qi dari dua blok bangunan Yin ini sangat padat, dan masing-masingnya mirip dengan yang ada di lantai 9. Seperti yang diharapkan dari tingkat ke-10 dari 18 tingkat neraka, itu luar biasa. Tanpa ragu, Lu Ming mengeluarkan pedangnya dan memotong dua blok bangunan Yin. Dia kemudian membiarkan rumus kuantitas melahapnya. Setelah mengumpulkan balok-balok bangunan Yin, Lu Ming melangkah maju dan menuju pintu lantai ke-11. Ia kemudian tiba di lantai ke-11. Tingkat ke-11 dan ke-10 sangat mirip. Hantu-hantu itu juga pendekar pedang berpakaian hitam dan baju besi hitam, tetapi mereka sedikit lebih kuat. Bagi Lu Ming, itu tidak sulit. Setelah beberapa waktu, Lu Ming menemukan Raja Hantu di tingkat ini. Raja Hantu di lantai ke-11 juga seorang pendekar pedang berpakaian hitam yang menunggangi kuda perang. Satu-satunya perbedaan dari tingkat ke-10 adalah bahwa, Raja Hantu, ini memiliki lebih banyak bawahan, mencapai 3.000. Bahkan ada Raja Dewa tingkat pertama di antara 3.000 pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam. Mereka telah membentuk formasi dan menyerbu ke arah Lu Ming. Dengan begitu banyak makhluk hantu yang kuat membentuk formasi besar, kesulitan pertempuran meningkat secara eksponensial. Bahkan Lu Ming harus menganggapnya serius dan menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan menggunakan pintu dominasi untuk melawan makhluk hantu ini. Setelah beberapa saat, Raja Hantu menyerbu dan bergabung dengan pasukan hantu untuk mengepung Lu Ming. Kekuatan Raja Hantu ini mirip dengan yang ada di lantai 10. Kesulitan utamanya adalah bawahannya tahu cara menggunakan taktik. Setelah membunuh selama 1 jam penuh, Lu Ming akhirnya membunuh Raja Hantu dan melewati level ke-11. Di lantai ini, Lu Ming juga memperoleh 2 blok bangunan Yin. Tingkat 12. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak berhenti dan melangkah ke lantai 12. Klan pertempuran kera gelap bahkan lebih terkejut. Dia telah memasuki level ke-12. Leluhur perang telah memasuki level ke-12. Menakjubkan, menakjubkan. Banyak anggota klan perang kera dunia bawah berseru kaget. Mereka bahkan mengubah cara mereka memanggil Lu Ming. Mereka sekarang memanggilnya leluhur perang. Jelas bahwa mereka telah sepenuhnya mengakui Lu Ming di dalam hati mereka. Lu Ming sampai pada tingkat ke-12 dan menyadari bahwa ada beberapa perbedaan antara tingkat ini dan tingkat ke-11. Selain para pendekar pedang berbaju hitam dan para pendekar pedang berbaju besi hitam, ada pula hantu-hantu lain, seperti zombie dan kerangka. Semua makhluk hantu yang muncul di lantai sebelumnya juga muncul di sini. Semua jenis makhluk hantu memiliki kekuatan yang mencengangkan. Mayoritas dari mereka adalah Raja Dewa setengah langkah sementara yang terlemah adalah Dewa Surgawi tingkat ke-9. Bahkan ada sesekali makhluk hantu Raja Dewa. Lu Ming berusaha keras dan akhirnya menemukan kamp tentara hantu. Ya, itu benar-benar kamp militer tempat tentara hantu ditempatkan. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang keras, seorang pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam menunggangi kuda perang berjalan keluar dari perkemahan militer bersama pasukan makhluk hantu. Orang ini lagi. Sepertinya orang ini adalah Raja Hantu di sini. Lu Ming tersenyum. Sama seperti di lantai ke-11, Raja Hantu di sini akan membentuk formasi besar dan melawan Lu Ming. Pada saat yang sama, Raja Hantu bergabung dengan pasukan hantu dalam pertempuran melawan Lu Ming. Kekuatan Raja Hantu di sini hampir sama dengan Raja Hantu di lantai 11 dan 10. Masalah utamanya adalah pasukan hantu sulit dihadapi. Mengaum. Saat mereka bertarung, terdengar suara gemuruh dari arah lain. Kemudian, pasukan lain muncul. Lu Ming tercengang. Bukankah sudah ada pasukan hantu di sini? Mengapa masih ada yang lain? Ledakan, ledakan.
Ledakan. Tanah bergetar saat pasukan hantu menyerang Luming. Ini adalah pasukan yang sepenuhnya terdiri dari zombie. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Zombie berbulu emas. Sarang, sepertinya ada lebih dari satu Raja Hantu di level ini. Luming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Yuan Huan dan yang lainnya hanya mengatakan bahwa mereka harus membunuh Raja Hantu di setiap level untuk bisa lulus. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa hanya ada satu Raja Hantu di setiap level. Kedua pasukan mengepung Luming. Pada saat yang sama, Raja Zombie juga menyerang Luming. Dengan cara ini, tekanan pada Luming meningkat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berbagai teknik. Gerbang dominasi adalah serangan utamanya, sementara serangan lainnya terus-menerus menyerang para hantu dan dua Raja Hantu ke segala arah. Untungnya, Luming kebal terhadap serangan jiwa. Jika itu adalah keajaiban lain, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan dikalahkan sejak lama, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur seperti Luming. Formula pertempuran, 5 kali lipat kekuatan pertempuran. Dalam proses pertempuran, Luming mengaktifkan formula pertempuran dengan sekuat tenaganya. Peluang Luming untuk mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat hanya 1 dari 10. Namun, setelah Luming terus-menerus mengaktifkannya, ia akhirnya berhasil. Dalam sekejap, kekuatan Luming meningkat. Ia merasa otot-ototnya menggembung dan ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tubuh suciku hampir tidak dapat menahannya. Luming berpikir dalam hati. Dan ini adalah level pertama dari formula pertempuran. Dia segera menyadari bahwa kekuatan tempur 5 kali lipat merupakan beban besar pada tubuh surgawinya. Dengan tubuh surgawinya saat ini, dia hampir tidak dapat menahannya. Untungnya, dia memiliki hati dewa kuno, yang terus-menerus menyempurnakan tubuh surgawinya, yang memungkinkan tubuh surgawinya perlahan-lahan berevolusi menuju tingkat dewa kuno. Jika tidak, bahkan jika dia telah memahami seni simbol pertempuran dan meningkatkan kekuatan pertempurannya sebanyak 5 kali, dia tidak akan dapat menggunakannya. Aktivasi formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Kemampuan Luming juga meningkat pesat. Kekuatan seni simbol pertempuran dan pintu master ditumpuk bersama, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Gerbang dominasi menekan dan membombardir tubuh Raja Zombie. Raja Zombie meraung marah, dan tubuhnya yang sangat keras hancur berkeping-keping. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, tombak panjang Luming menebas dan melemparkan pendekar pedang berjubah hitam, Raja, ke udara. Dia juga membunuh beberapa ratus pendekar pedang berjubah hitam dan berbaju besi hitam. Kaisar Naga Abadi Chapter 3175 Bahasa Indonesia. Bab 3175, Dewa Surgawi tingkat ke-9. Aktivasi karakter, pertempuran, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, menyebabkan kemampuan Luming melambung tinggi. Dia sekarang sepenuhnya berada di atas Raja Zombie dan Raja Pendekar Pedang tanpa kepala dalam warna hitam. Setelah membunuh Raja Zombie dengan satu gerakan, Luming melemparkan Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu dengan tombaknya. Kemudian, tubuh Luming bergerak dan ia bergegas menuju Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu. Pintu dominasi menekannya. Ledakan. Raja Pendekar Pedang berpakaian hitam ini mengikuti jejak Raja Zombie dan hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan hidup Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu bahkan lebih kuat. Tubuhnya yang terkoyak ingin berubah, tetapi Luming tidak memberinya kesempatan. Pintu dominasi ditekan lagi, membunuh Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu sepenuhnya. Dengan kematian dua Raja Hantu itu, semua makhluk hantu lainnya telah melarikan diri. Luming terengah-engah dan dengan cepat melepaskan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat. Kemudian, tubuhnya menyusut dan kembali normal. Pada saat yang sama, ia mempertahankan pintu dominasi. Beberapa gerakan mematikan yang dilakukan Luming memiliki tuntutan tinggi terhadap dirinya sendiri. Dewa kuno berbaju hijau membutuhkan banyak kekuatan fisik untuk menggunakannya dalam waktu lama, dan karakter pertempuran meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak 5 kali lipat, sehingga menjadi beban berat bagi tubuh sucinya.
Gerbang dewa juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci. Lu Ming merasakan gelombang kelemahan setelah dia menyimpan semuanya. Nuge, untungnya makhluk hantu lainnya telah melarikan diri setelah kematian Raja Hantu. Di depannya, pusaran hitam muncul. Lu Ming mengabaikannya. Ia duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke puncaknya. Dia kemudian berjalan menuju kamp militer di depan. Di kamp militer, Lu Ming juga menemukan 2 blok bangunan Yin. Ada 2 raja hantu di sini. Raja zombie seharusnya juga memiliki Yin Jimu, kan? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia tidak melangkah ke pusaran air yang gelap gulita untuk memasuki lantai 13. Sebaliknya, dia mulai mencari kemana-mana. Anehnya, setelah 2 raja hantu dibunuh oleh Lu Ming, para hantu di level ini langsung kabur begitu melihat Lu Ming. Mereka sama sekali tidak berani melawannya. Perjalanan Lu Ming berjalan mulus. Tak lama kemudian, ia menemukan kamp militer lain. Tentu saja, itu adalah kamp Raja Zombie. Lu Ming juga menemukan 2 blok bangunan Yin di kamp militer Raja Zombie. Hahaha, banyak sekali blok penyusun Yin. Aku bisa memurnikan banyak energi. Lu Ming sangat gembira. Aku penasaran bagaimana keadaan hantu-hantu di lantai 13. Ayo kita lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan kembali ke pintu yang menuju ke lantai 13. Dia kemudian melangkah melewati pintu dan tiba di lantai 13. Di luar, dia masuk. Leluhur perang telah memasuki lantai 13. Leluhur perang benar-benar melewati level ke-12 dan memasuki level ke-13. Dia hanya dewa surgawi level ke-8. Ini terlalu mengejutkan. Para ahli dari klan pertempuran kera gelap semuanya terkejut. Dewa surgawi tingkat 8 telah berjuang menuju tingkat ke-13. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan pertempuran kera bawah. Perlu diketahui bahwa kesulitan terbesar di setiap level adalah Raja Hantu, namun kesulitan terbesar di level ke-11 dan ke-12 sebenarnya adalah pasukan hantu biasa. Mereka tahu betul betapa sulitnya bekerja sama satu sama lain. Tingkat ke-13. Ada lebih banyak jenis hantu di level ini. Lu Ming telah berada di sini selama 1 jam dan dia telah menemukan 7 hingga 8 jenis hantu. Mereka lebih kuat. Tingkat kultivasi terendah dari hantu yang ditemui Lu Ming adalah setengah langkah Raja Dewa. Selain itu, keberadaan Raja Dewa tingkat pertama sering muncul. Mereka bertarung sambil mencari Raja Hantu. Ini adalah cara yang baik untuk bercocok tanam. Berbagai keterampilan surgawi dan teknik rahasia Lu Ming terus meningkat. Bahkan pemahamannya terhadap kekuatan surgawi tingkat dewa lainnya perlahan meningkat. Begitulah, Lu Ming bertarung selama 3 tahun di level ke-13 sebelum akhirnya ia menemukan Raja Hantu. Raja Hantu di lantai 13 telah mencapai tingkat kedua alam Raja Dewa. Namun, Raja Hantu ini belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi dan hanya mengendalikan kekuatan surgawi tingkat surgawi, jadi kekuatannya terbatas. Kesulitan utamanya adalah pasukan hantu di bawah Raja Hantu. Jumlah Raja Dewa Langit pertama dalam pasukan makhluk hantu ini telah meningkat secara eksponensial. Jumlah mereka lebih dari 100. Kesulitan keseluruhannya sedikit lebih sulit daripada level ke-12. Pada akhirnya, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengeluarkan pintu batu yang mendominasi dan setelah pertempuran yang sengit, dia akhirnya membunuh Raja Hantu di level ini. Di lantai ini, Lu Ming tidak menemukan blok bangunan Yin, tetapi ia menemukan sepotong kristal hitam. Kristal ini juga merupakan harta Yin, tetapi lebih berguna daripada blok bangunan Yin. Setelah membiarkan rumus kata, ukuran, menelan kristal tersebut, Lu Ming berhasil mencapai tingkat ke-14. Lu Ming akhirnya gagal pada level ini. Hantu biasa di level ini semuanya sangat kuat. Lu Ming menemukan Raja Hantu di level ini dengan susah payah dan menemukan bahwa kekuatan Raja Hantu berada di tingkat kedua dari alam Raja Surgawi. Namun, ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Di alam Raja Surgawi, jarak antara setiap tahap sangatlah besar, terutama bagi mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi atau mereka yang telah membangkitkannya berkali-kali.
Jarak antara setiap tahap akan semakin besar. Pada level ini, Raja Hantu dan pasukan hantunya telah bergabung dan mengalahkan Luming. Luming batuk darah dan mundur, menderita luka parah. Luming mundur dan berhasil tiba di pilar batu. Semua hantu mundur. Luming duduk bersila dan luka-lukanya sembuh setelah beberapa hari. Namun, Luming tidak mundur dari 18 tingkat neraka. Bagaimanapun, masih ada waktu yang lama sebelum pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Luming berencana untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ketika ia telah pulih ke kondisi puncaknya, Luming menyerang Raja Hantu itu lagi. Tentu saja, itu adalah pertempuran sengit lainnya. Pada akhirnya, Luming mundur dengan luka-luka. Setelah Luming pulih, dia menyerang lagi. Dalam sekejap mata, Luming telah berada di level 14 selama 10 tahun. Setelah 10 tahun bertempur sengit, setiap kali terjadi pertarungan hidup dan mati, Luming telah meningkat pesat dalam segala aspek. Pertama, keterampilan surgawiyahnya, seperti teknik 9 kunpeng surgawi dan baju zirah emas merah 9 lapis, semuanya berhasil menembus hingga lapis ke-9. Dengan cara ini, Luming telah mengolah 3 serangan apokaliptik dan baju besi emas 9 lapis ke tingkat tertinggi. Dia telah mulai mengolah keterampilan surgawi, serangan dewa perang, yang telah diperolehnya dari Chubaxing. Selain itu, pemahamannya terhadap kekuatan surgawi lainnya juga meningkat pesat. Banyak kekuatan surgawi tingkat dewa telah mencapai 50 atau 60% kebangkitannya. Di sisi lain, Luming menempatkan kekuatan tombak penguasa sebagai titik kultivasi utamanya. Oleh karena itu, kekuatan tombak penguasa telah meningkat paling pesat. Selama bertahun-tahun, Luming terus-menerus memahaminya. Sekarang, kekuatannya telah mencapai 99% dan hanya selangkah lagi dari pencerahan total. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Dalam waktu 10 tahun, formula, ukuran, akhirnya memurnikan energi yang kuat di bawah pengaruh harta karun Yin yang utama. Sekarang sedang diteruskan ke Luming untuk membantunya menerobos ke alam dewa surgawi tingkat ke-9. Di atas pilar batu, Luming duduk bersila, aura di tubuhnya melonjak. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat 8 dan dia sedang dalam proses menerobos ke tingkat ke-9. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, kekuatan surgawi beredar dan bergemuruh keras. 3 hari kemudian, tubuh Luming memancarkan aura yang kuat. Dewa Langit tingkat ke-9, terobosan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3176 Bahasa Indonesia. Bab 3176, Bab 3176 Tombak Dewa Tirani. Luming akhirnya berhasil mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-9 dan kekuatannya meningkat pesat. Harta karun Yin yang utama sungguh berguna. Kalau tidak, bahkan dengan energi inti bintang, aku akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menerobos ke alam dewa surgawi tingkat ke-9. Luming merenung dalam hati. Dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak harta Yin. Membunuh. Luming berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian menyerang Raja Hantu di lantai ini. Tidak lama kemudian, pertempuran resmi dimulai. Namun, sekarang setelah Luming berhasil menembus alam dewa surgawi tingkat 9, tingkat kebangkitan berbagai kekuatan surgawi tingkat dewa miliknya juga meningkat pesat. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat pesat. Selain itu, Luming mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengeluarkan pintu master dan akhirnya mengalahkan pasukan Raja Hantu. Pada akhirnya, dia membunuh Raja Hantu di level ini. Di sini, Luming memperoleh 2 kristal yang mengandung Yin Qi utama. Setelah formula, kuantitas, menelan kristal, Luming memasuki level ke-15. Di luar, klan pertempuran kera gelap sudah mati rasa terhadap pemandangan ini. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa Luming dapat mencapai sejauh ini. Mereka ingin melihat keajaiban apa lagi yang dapat diciptakan Luming selanjutnya. NUG-S, hantu di lantai 15 tidak diragukan lagi lebih kuat, terutama Raja Hantu. Dia berada di alam Raja Surgawi tingkat kedua, tetapi dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali.
Lu Ming tidak lagi sebanding dengan kemampuan setingkat ini. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap tingkat alam dewa surgawi tidak sebesar alam Raja Dewa. Meskipun ia telah maju satu tingkat, tidak mungkin tingkat peningkatannya sebesar kemajuan satu tingkat di alam Raja Dewa. Itu tidak membaik sebanyak kebangkitan faktor kekuatan surgawi asal. Dalam pertempuran ini, Lu Ming terluka. Setelah pertempuran yang intens, Lu Ming berhasil menembus pengepungan. Jika aku ingin mengalahkan Raja Hantu ini, aku harus membuat terobosan lain dalam kultivasiku, atau memiliki lebih banyak jenis kekuatan surgawi dan membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Lu Ming menganalisis situasinya sendiri. Sepanjang jalan, formula, kuantitas, telah menyerap sejumlah besar blok penyusun yin dan beberapa kristal tersebut. Formula tersebut telah menyatu dengan sebagian energi dari inti bintang untuk diserap Lu Ming. Namun, harta yin pamungkas belum sepenuhnya disempurnakan. Masih ada beberapa yang tersisa yang terus-menerus menetralkan energi dari inti bintang. Namun, untuk menembus ke alam setengah langkah Raja Dewa, dibutuhkan lebih banyak energi. Tidak mudah untuk melakukannya dalam waktu singkat. Selain itu, pemahaman tentang kekuatan surgawi tidak dapat dicapai dalam semalam. Lu Ming telah membuat rencana untuk berkultivasi sejak lama. Ayo lanjutkan. Setelah Lu Ming pulih ke puncaknya, dia menyerang Raja Hantu lagi. Setelah pertempuran besar, Lu Ming mundur. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming mengabdikan dirinya pada kultivasi, pelatihan, dan pembunuhan. Kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu terus berjalan, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, sudah 120 tahun sejak Lu Ming memasuki 18 tingkat neraka. Totalnya, sudah 120 tahun. Kurang dari 60 tahun tersisa hingga pembukaan Akademi Suci Kerajaan yang Agung. Pada hari ini, Lu Ming, yang sedang duduk bersila di atas pilar batu, tiba-tiba membuka matanya. Aura kuno yang kental terpancar dari tubuhnya. Kekuatan tombak penguasa akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Lu Ming tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan tombak penguasa akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki total 3 jenis kekuatan surgawi. Ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ketiganya adalah kekuatan surgawi dominator, kekuatan pedang yang tak terpadamkan, dan kekuatan tombak overload. Lu Ming mengendalikan total 8 jenis energi surgawi tingkat dewa, 1 jenis energi surgawi tingkat sakral, dan 1 jenis energi surgawi tingkat raja. Selain ketiga jenis kekuatan surgawi ini, 5 jenis kekuatan surgawi tingkat surgawi lainnya semuanya telah mencapai 99% kebangkitan. Lu Ming telah bertarung terus-menerus selama lebih dari 100 tahun. Di tengah-tengah pertarungan, ia harus terus-menerus mengedarkan kekuatan surgawinya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kekuatan surgawinya meningkat dengan sangat cepat. Itulah sebabnya Lu Ming dapat mencapai level ini dalam lebih dari 100 tahun. Suara mendesing. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Tombak itu bergetar dan menusuk ke depan. Sinar cahaya tombak meledak dan terbang ribuan mil dalam sekejap, menusuk seorang zombie Raja Dewa. Setelah kekuatan Overload Spear terbangun, kekuatan tombak panjang memang meningkat pesat. Lu Ming tersenyum. Menggunakan tombak panjang masih paling cocok dengan kekuatan Overload Spear, dan kekuatannya bisa ditampilkan dengan lebih baik. Terlebih lagi, dalam 100 tahun terakhir, peningkatan Lu Ming tidak hanya pada kekuatan sucinya. Misalnya, segala macam teknik rahasia dan keterampilan surgawi. Pertama-tama, ia telah membuat kemajuan besar dalam seni perwujudan naga surgawi. Sekarang, Lu Ming dapat memadatkan 36 naga surgawi bercakar 9 sekaligus. Terlebih lagi, Lu Ming telah mengembangkan serangan dewa perang hingga ke puncak tahap ke-8. Selama dia bisa menembus tahap ke-9, kekuatannya akan sebanding dengan 3 serangan apokaliptik. Yang paling penting, basis kultivasi Lu Ming telah menembus ke alam setengah langkah Raja Surgawi. Di dalam tubuhnya, 10 api suci telah menghilang dan digantikan oleh 10 pusaran kekuatan suci. Kekuatan suci di dalam pusaran tersebut telah terkondensasi hingga ekstrim.
Selama 10 pusaran kekuatan dewa itu sepenuhnya mengkristal dan berubah menjadi inti bintang, dia secara resmi akan melangkah ke alam Raja Dewa. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Banyak sekali kultivator yang terhenti di langkah ini, tidak dapat berkembang. Kultivasinya telah mencapai setengah langkah alam Raja Dewa, dan semua aspeknya telah meningkat pesat. Kekuatan Luming dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, Luming masih belum puas. Dia masih bisa berkembang karena dia memiliki manik asal kekuatan surgawi. Luming berencana untuk menggunakan mutiara asal kekuatan surgawi pada tombak penguasa. Dari kekuatan tombak penguasa, ia akan membangkitkan keterampilan rahasia asal. Mutiara kekuatan surgawi muncul di tangan Luming. Tanpa ragu, Luming menelan mutiara kekuatan surgawi itu. Begitu mutiara asal kekuatan suci itu memasuki mulut Luming, mutiara itu terbang menuju dantiannya yang berada di bawah kendalinya dan menyatu dengan pusaran kekuatan suci tombak penguasa. Dalam sekejap, manik asal kekuatan suci meleleh dan berubah menjadi energi aneh, menyatu sepenuhnya dengan kekuatan tombak penguasa. Pada saat ini, Luming tampaknya telah memasuki kondisi khusus. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan dari tombak Overlord. Tombak panjang menembus langit berbintang di alam semesta. Bintang-bintang meledak dimanapun tombak panjang itu lewat, dan retakan yang mengerikan muncul di langit berbintang di alam semesta. Para ahli yang berdiri di depan tombak itu tertusuk dan dibunuh satu persatu. Itu kuat, mengerikan, dan sombong. Luming tampaknya mampu menyentuh tombak panjang itu. Luming tahu bahwa ini adalah asal mula keterampilan rahasia dari kekuatan tombak penguasa. Dia sangat fokus saat dia diam-diam memahami apa yang baru saja dia pelajari. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 hari telah berlalu. Tombak dominasi. Tiba-tiba, Luming menggeram. Ia mengepalkan tangan kanannya ke udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Tampaknya itu adalah tombak batu, dan dipenuhi aura kuno. Dipenuhi jejak waktu, seolah-olah telah melintasi tahun-tahun yang tak berujung. Tombak ini persis sama dengan yang dilihat Luming sebelumnya. Asal-usul keterampilan rahasia. Inilah asal-muasal keterampilan rahasia kekuatan dewa penguasa, tombak dewa tirani. Membunuh. Luming berteriak dan menusukkan tombaknya ke depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3177 Bahasa Indonesia. Bab 3177, Mengintimidasi Klan Pertempuran Kera Gelap. Luming memegang tombak Dewa Tirani di tangannya dan menusukkannya ke depan. Cahaya tombak yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi dan melesat maju. Dentuman, dentum, dentum. Semua hantu dalam jarak puluhan ribu mil dari tombak, terlepas dari tingkat kultivasinya, meledak dan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, sebuah retakan yang panjangnya puluhan ribu mil muncul antara langit dan bumi. Luar biasa. Mata Luming berbinar. Kekuatan tombak dewa yang mendominasi tidak lebih lemah dari pintu dominasi. Keduanya setara. Akan tetapi, jangan sampai kita lupa bahwa keterampilan dewa yang dikembangkan Luming adalah keterampilan dewa tipe tombak. Jika Luming memegang tombak dewa tirani di tangannya dan mengeluarkan keterampilan dewa, kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan melampaui pintu dominasi. Kalau begitu, mari kita lewati level ini. Luming penuh dengan kebanggaan dan memperlihatkan ekspresi percaya diri. Asyik. Nuge, S. Tubuhnya bergerak dan menerobos udara, melesat menuju area di mana para hantu berada. Ketika ia tiba di wilayah Raja Hantu, pasukan hantu yang besar menyerang Luming. Aura hantu yang luar biasa menekan ke arah Luming. Setidaknya setengah dari pasukan Raja Hantu merupakan Raja Dewa tingkat pertama, dan beberapa dari mereka bahkan telah membangkitkan sumber kekuatan dewa. Luming bahkan melihat Raja Zombie berbulu emas dan Raja Pendekar berbaju hitam tanpa kepala di beberapa lantai pertama. Keberadaan mereka hanyalah jenderal di sini, bukan raja. Oleh karena itu, Luming tidak pernah mampu melewati level ini. Hanya pasukan hantu ini saja sudah sangat kuat. Fenomena naga surgawi, bunuh. Luming melolong panjang dan mengayunkan tinjunya. Di langit, naga-naga dewa bercakar 9 muncul satu demi satu. Total ada 36 naga-naga dewa bercakar 9 yang menerkam ke arah pasukan hantu.
Dengan kultivasi Luming saat ini yang mencapai setengah langkah Raja Surgawi, kekuatan teknik perwujudan naga surgawi secara alami berbeda dari sebelumnya. Itu jauh lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. 36 naga surgawi bercakar 9 menyerbu ke depan dan menjerat sejumlah besar makhluk hantu. Sosok Luming bergerak dan dia menyerbu ke dalam kedalaman makhluk-makhluk hantu itu. Jauh sebelum dia mencapai tempat ini, Luming telah memicu kekuatan tempur 5 kali lipat. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Ledakan. Dengan ayunan tombaknya, dia mengenai Raja Zombie berbulu emas. Raja Zombie berbulu emas adalah raja dari level sebelumnya. Ia adalah Raja Dewa tingkat pertama dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali. Ia sekuat Yuan Yu. Namun, Raja Zombie berbulu emas sama sekali tidak dapat menangkis tombak itu. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Setelah membunuh ratusan hantu, tubuhnya juga meledak. Satu gerakan, langsung membunuh. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari kedalaman angkatan darat, dan sesosok makhluk raksasa muncul. Seekor naga tulang yang panjangnya 10.000 meter muncul. Itu adalah Raja Hantu tingkat ini. Kultivasinya berada di tingkat kedua alam Raja Dewa, dan faktor kekuatan surgawinya telah bangkit 2 kali. Kekuatannya sangat mengerikan. Naga tulang itu memutar tubuhnya dan menyerang Luming. Namun, Luming sama sekali tidak takut pada naga tulang. Telapak tangannya bersinar dan tombak batu kuno muncul. Itu adalah keterampilan rahasia asal Luming yang lain, tombak dewa yang mendominasi. Membunuh bulan. Matilah, teriak Luming. Kekuatan tombak dewa yang mendominasi dilepaskan dan ditebaskan ke arah naga tulang. Naga kerangka itu meraung dan menjulurkan cakarnya yang tajam untuk menangkap Luming. Ledakan. Cahaya tombak dan cakar naga tulang bertabrakan. Cakar naga dari naga kerangka itu diselimuti oleh kekuatan surgawi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tetapi tetap tidak dapat menghalangi serangan tombak itu. Pada saat tabrakan, cakar naga itu bergetar hebat dan kemudian meledak, berubah menjadi pecahan tulang yang berterbangan kemana-mana. Salah satu cakar besar naga tulang meledak. Ketika dia menggunakan tombak Dewa Tirani, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada senjata dewa. Itu sangat halus dan meningkatkan kekuatan keterampilan Dewa Luming sebesar 20%. Asyik, Luming melambaikan tangannya dan tombak Dewa Tirani itu melesat melintasi kehampaan, mencambuk kepala naga tulang itu. Naga kerangka itu meraung panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, Luming, yang telah menggabungkan tombak Dewa Tirani dan keterampilan dewa, sangat kuat. Dia telah sepenuhnya melampaui naga tulang. Tidak peduli seberapa keras naga kerangka itu mencoba melawan, ia hanya bisa bertahan. Di bawah serangan Luming, naga kerangka itu terpaksa mundur, tubuhnya terus-menerus dipukul oleh Luming. Setiap kali terkena serangan, bagian besar dari tulang pelindung tubuh naga kerangka itu akan meledak. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming akhirnya menghantam kepala naga tulang itu dengan tombaknya. Kepala naga tulang itu meledak, dan Luming membunuhnya sepenuhnya. Setelah naga kerangka terbunuh, makhluk hantu lainnya lari dan menghilang tanpa jejak. Level 15, lulus. Pada tingkat ini, Luming menemukan 2 kristal lagi yang mengandung energi yin tertinggi. Lalu, pusaran hitam pekat muncul di langit. Ini adalah pusaran air yang mengarah ke lantai 16. 18 tingkat neraka akan mengalami peningkatan kesulitan yang sangat besar setiap 3 tingkat. Saya penasaran seberapa sulit tingkat ke-16. Mari kita lihat. Luming melangkah maju dan bergegas memasuki pintu, memasuki tingkat ke-16. Melampaui 18 tingkat neraka. Lantai 16 menara batu itu menyala. Semua ahli dari klan pertempuran kera gelap membelalakkan mata mereka karena terkejut. Dia telah melewati level ke-15. Leluhur perang benar-benar telah melewati level ke-15. Dewa langit tingkat 8 melewati tingkat ke-15. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini sungguh keajaiban. Kesayangan surga yang langka. Di bawah kepemimpinan leluhur perang, klan perang kera gelap pasti akan bangkit berkuasa. Di masa depan, nama kita akan mengguncang kekosongan besar dinasti suci,
tidak, seluruh alam semesta. Beberapa anggota klan pertempuran kera gelap tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung karena wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat berbagai macam kejadian besar. Namun, mereka belum pernah mendengar bakat seperti Luming. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Bahkan napas Yuan Huan dan Yuan Chong menjadi sangat berat. Tingkat 16. Sungguh makhluk hantu yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Begitu dia tiba di lantai 16, dia dikepung oleh banyak hantu. Lebih jauh lagi, kekuatan hantu-hantu ini sebenarnya semuanya berada di level pertama alam God King. Sejumlah besar Raja Dewa Langit pertama mengelilingi Lu Ming. Untungnya, basis kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dia telah meningkat dalam semua aspek dan mampu menahan serangan makhluk-makhluk hantu ini. Kalau hal itu terjadi saat Lu Ming baru saja memasuki neraka tingkat 18, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan tersebut dan pasti sudah dibunuh oleh hantu-hantu tersebut. Dia berhasil menerobos dan keluar dari pengepungan. Dia menemukan pilar batu untuk beristirahat, dan setelah beristirahat, dia bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, Lu Ming menghabiskan beberapa tahun dan akhirnya menemukan Raja Hantu. Ketika dia menemukan Raja Hantu, Lu Ming berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Hal utama adalah bahwa Raja Hantu dan bawahannya di sini terlalu menakutkan. Tentara yang terdiri dari ribuan makhluk hantu, di bawah pimpinan Raja Hantu, menyerang Lu Ming. Dilihat dari auranya, kultivasi Raja Hantu itu telah mencapai tingkat ketiga alam dewa. Selain itu, ia telah membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi 2 kali. Dengan tingkat kekuatan ini, dia mungkin bisa membunuh Raja Hantu di tingkat ke-15 dalam sedetik. Selain itu, pasukan hantu yang ada di bawah komandonya semuanya adalah Raja Dewa, dan tidak ada kekurangan makhluk seperti Raja Zombie berbulu emas. Ada beberapa jenderal menakutkan di antara mereka yang berada di tingkat kedua alam God King. Mereka juga merupakan eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebanyak 2 kali. Mereka setara dengan Raja Hantu tingkat ke-15. Hanya saja bawahannya adalah hantu dan mereka sudah sangat menakutkan. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang Lu Ming, akan aneh jika dia tidak melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 3178 Bahasa Indonesia. Bab 3178, Kekuatan Mengerikan dari Klan Pertempuran Kera Gelap. Raja Hantu dan pasukannya di tingkat ke-16 terlalu menakutkan. Mengingat kemampuan Lu Ming saat ini, dia mungkin akan mati jika dikepung. Lu Ming mengerahkan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan melenyap bagaikan sambaran petir. Saat berlari, Lu Ming mengeluarkan jimat giok. Ia mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya dan menghancurkan jimat giok itu. Kekuatan dahsyat menyelimuti Lu Ming. Sesaat kemudian, ia menghilang dari neraka tingkat 16. Jimat giok ini diberikan kepada Lu Ming oleh Yuan Huan. Selama Lu Ming menghancurkan jimat giok tersebut, dia dapat dipindahkan keluar dari 18 tingkat neraka kapan saja. Meski masih ada lebih dari 50 tahun sebelum dinasti suci kekosongan besar, Lu Ming tidak ingin mencoba lagi. Jika dia ingin mengalahkan Raja Hantu dan pasukannya di tingkat ke-16, dia harus membuat terobosan besar lainnya dalam kekuatan tempurnya. Misalnya, tingkat kultivasi Lu Ming telah menembus ke alam Raja Surgawi, atau faktor sumber kekuatan surgawi dari kekuatan surgawi Sang Pencipta telah terbangun untuk kedua kalinya, atau 5 kekuatan surgawi tingkat surgawi lainnya semuanya telah membangkitkan faktor sumber kekuatan surgawi. Dengan cara ini, Lu Ming bisa melewati level 16. Kalau tidak, tidak mungkin. Akan tetapi, sangat sulit untuk mencapai semua kondisi ini. Tanpa peluang besar, akan butuh lebih dari beberapa dekade untuk mencapainya. Butuh waktu untuk mengumpulkannya. Misalnya, alam raja yang surgawi. Menerobos ke ranah God King pada awalnya merupakan jurang yang sangat besar. Jika orang biasa ingin menerobos, mereka tidak hanya membutuhkan sejumlah besar sumber daya, tetapi mereka juga perlu mengumpulkan pengalaman, bakat, dan keberuntungan. Terlebih lagi, Lu Ming mengendalikan 10 jenis kekuatan suci dan bahkan lebih sulit untuk ditembus. NUG, S. Terlebih lagi,
Dia hampir menghabiskan semua harta Yin yang diperolehnya, seperti balok mainan Yin. Dia hanya memiliki 2 kristal Yin yang tersisa di lantai 15, yang tidak cukup untuk mendukung terobosannya. Karena dia tidak akan bisa lulus dalam beberapa dekade, Lu Ming mungkin juga akan pergi. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun. Dia takut Qiu Yue, Lan Sang, dan yang lainnya akan khawatir. Gelombang energi membawa Lu Ming. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan neraka tingkat ke-18 dan muncul di luar. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan melihat para anggota klan pertempuran kera bawah sedang menatap Lu Ming. Bawahan ini memberi salam kepada leluhur perang. Setelah itu, semua anggota klan perang kera dunia bawah, termasuk tetua pertama, memberi hormat kepada Lu Ming. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan begitu. Lu Ming cepat-cepat melambaikan tangannya. Semua kera bawahan ini adalah ahli. Meskipun ia telah menjadi leluhur perang yang baru, ia tidak bisa memerintah mereka dengan arogan. Siapa tahu, mereka mungkin mengabaikannya begitu saja. Jika Anda ingin seseorang benar-benar mencintai Anda tetap harus memiliki integritas dan bakat. Leluhur perang, aku buta sebelumnya. Tolong hukum aku. Pada saat itu, si kera tua agung berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Ming. Sekarang, dia sepenuhnya yakin dengan kemampuan Lu Ming. Dia sudah bisa mengetahui bahwa basis kultivasi Lu Ming telah mencapai setengah langkah alam Raja Surgawi. Ketika Lu Ming memasuki 18 tingkat neraka, dia berada di alam Dewa Surgawi tingkat 8. Dia belum pernah mendengar bahwa satu perjalanan ke 18 tingkat neraka akan memungkinkan seseorang untuk menembus 2 tingkat dalam 100 tahun. Tingkat peningkatan ini terlalu cepat. Selain itu, Lu Ming telah melewati level ke-15 dan memasuki level ke-16. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Jing Yu. Pada saat ini, dia dengan sepenuh hati mendukung Lu Ming sebagai leluhur perang yang baru. Dia akan bertarung dengan siapapun yang tidak setuju. Penatua pertama, kau terlalu serius. Kau juga memikirkan klan pertempuran kera dunia bawah. Bagaimana kau bisa menghukumku? Lu Ming buru-buru membantu pelayan kera itu berdiri. Seluruh klan pertempuran kera gelap memperlihatkan senyuman di wajah mereka. Leluhur perang yang baru itu tidak hanya berbakat, tetapi juga ramah dan berpikiran terbuka. Ini tidak diragukan lagi yang terbaik bagi mereka. Leluhur pertempuran, sekarang kau telah lulus ujian, kita akan kembali ke klan kita dan mengadakan upacara untuk memberitahu semua orang di klan pertempuran kera dunia bawah tentangmu. Yuan Huan berjalan mendekat dan berkata. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, mereka kembali ke wilayah klan perang kera bawah. Yuan Huan mengirimkan perintah untuk mengadakan upacara pelantikan leluhur perang baru, dan banyak kera bawah berkumpul. Pada hari ini, Lu Ming resmi menjadi leluhur perang klan perang kera dunia bawah. Di aula besar, pemimpin klan, bagaimana kekuatan klan pertempuran kera hitam saat ini? Berapa banyak ahli yang ada di setiap level? Lu Ming bertanya. Leluhur perang, jimat tulang ini memiliki catatan terperinci. Silakan lihat. Yuan Huan mengeluarkan jimat tulang dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memeriksa jimat tulang itu dengan indera spiritualnya. Jimat tulang itu diisi dengan nama-nama ahli klan pertempuran kera bawah, dan ada tanda kultivasi yang sesuai di belakang mereka. Mata Lu Ming melebar dan dia kehilangan kata-kata. Dia benar-benar terkejut. Jumlah ahli klan pertempuran kera bawah telah jauh melampaui ekspektasinya. Puncaknya tentu saja adalah para pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Ada lebih dari 100 ahli dewa-dewa di klan pertempuran kera bawah. Ya, lebih dari 100 pusat kekuatan alam Dewa Surgawi. Ini adalah wilayah kekuasaan para dewa. Setiap dari mereka adalah eksistensi yang dapat meledakkan bintang. Klan pertempuran kera gelap sesungguhnya memiliki lebih dari 100 anggota. Apakah ada 100 dewa tersembunyi di semua keluarga bangsawan di 9 istana Raja Surgawi Absolut? Belum tentu. Dengan kata lain, jika klan pertempuran kera bawah bertarung habis-habisan, kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Ini adalah wilayah Dewa Surgawi. Adapun jumlah Raja Dewa, mereka bahkan lebih banyak lagi.
Sekarang kekuatan ini berada di bawah kendali Lu Ming, jantungnya mulai berdetak kencang. Klan tempur, ini semua kekuatan klan tempur kera hitamku. Mereka siap dikerahkan kapan saja. Kata Yuan Huan. Tenang, tenang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Meskipun klan perang kera hitam sangat kuat, mereka masih jauh dari dinasti suci kekosongan besar. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa tokoh-tokoh kuat klan perang kera hitam ke dinasti suci kekosongan besar untuk menyelidiki pembunuhan Jing Yu, itu tidak akan berhasil. Jika orang lain mengetahui tentang hubungan antara klan perang kera hitam dan Jing Yu, mereka mungkin akan dimusnahkan dengan sangat cepat. Perlu diketahui bahwa faksi Jing Yu tidak terbatas pada klan pertempuran kera dunia bawah saja. Ada faksi kuat lain yang pada akhirnya hancur. Oleh karena itu, belum saatnya bagi klan pertempuran kera gelap untuk bergerak. Pemimpin klan, senior Jing Yu pernah dijebak dan dibunuh di masa lalu. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika saatnya tiba, aku pasti perlu menggunakan kekuatan klan pertempuran kera hitam. Namun, sekarang bukan saatnya. Jika aku membutuhkan bantuanmu, aku akan datang dan mencarimu. Kata Lu Ming. Lu Ming melanjutkan, sekarang, aku harus pergi ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung untuk menyelesaikan masalah penting. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus meninggalkan hantu iblis terlebih dahulu. Pemimpin klan, di mana jalan keluar lainnya? Leluhur perang, ambillah jimat tulang ini. Saat kau tiba di wilayah hantu di masa depan, kau dapat mengirimiku transmisi suara kapan saja. Aku akan membawamu ke pintu keluar lainnya. Kata Yuan Huan. Setelah itu, Lu Ming mengikuti Yuan Huan ke tempat rahasia. Ada altar besar di sini. Yuan Huan memberitahunya bahwa ini adalah pintu masuk lain menuju hantu iblis. Biasanya, klan pertempuran kera hitam akan menyegelnya jika orang-orang dari dunia luar merasakannya. Membuka, Yuan Huan berteriak dengan suara rendah, dan cahaya surgawi terpancar dari tangannya, memasuki altar. Altar itu bergetar pelan, dan cahaya memenuhi udara. Kemudian, pusaran gelap muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 3179 Bahasa Indonesia. Bab 3179, Bab 3179 Uji Kekuatan. Pintu keluar hantu iblis terbuka. Selamat tinggal, Patriark. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Huan, lalu melangkah ke dalam pusaran itu. Cahaya itu pun berubah menjadi gelap. Namun, tak lama kemudian cahaya itu kembali terang. Lu Ming kemudian menyadari bahwa ia telah muncul di langit berbintang. Dari jauh, ada sebuah planet yang mengambang di depan mereka. Planet itu adalah tempat di mana hantu iblis itu dimasuki. Rupanya, pintu masuk hantu iblis yang lain bukan di planet itu, melainkan di alam semesta. Ayo kembali ke kem langit berbintang. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia mengeluarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan terbang menembus langit berbintang seperti 9 Kun Peng Surgawi. Ia terbang menuju kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dengan kecepatan yang mencengangkan. Lingkungan sekitar kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dijaga ketat. Namun, ketika Lu Ming mengungkapkan identitasnya sebagai murid dari kubu universal, ia memasuki kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dengan mudah dan kembali ke kubu universal. Setelah kembali ke kam luar angkasa, Lu Ming pertama kali bertemu Qiu Yue. Qiu Yue sangat gembira melihat Lu Ming telah kembali. Bagaimanapun, Lu Ming telah menghilang selama lebih dari 100 tahun dan dia masih sangat khawatir. NUG-S, meskipun pada level mereka, adalah normal bagi mereka untuk berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dia tetap tidak bisa tidak khawatir. Setelah bertemu Qiu Yue, Lu Ming mencari Wu Ming dan Wu Yue untuk bertanya tentang Lan Feng. Wu Ming dan Wu Yue memberitahunya bahwa Lan Feng telah meninggalkan rumah Raja Surgawi 9 Absolut lebih dari 100 tahun yang lalu dan kembali ke ibu kota suci kehampaan yang agung. Lu Ming mengangguk dan kemudian menuju ke kediaman saudagar biru. Lan Sang sangat gembira melihat Lu Ming. Lagi pula, ketika Lan Feng keluar dari wilayah hantu, rumah besar 9 Raja Surgawi menyegel pintu masuk ke wilayah hantu.
Hal ini membuat Lan Sang sangat khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Lu Ming. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming, dia akhirnya menghela napas lega. Lu Ming, bagaimana dengan klan perang kera gelap? Apakah dia menyerah padamu? Lan Sang bertanya. Saya berhasil. Lu Ming mengangguk. Lan Sang menghela napas panjang dan memperlihatkan ekspresi gembira. Sebagai guru Jingyu, dia sangat menyadari betapa kuatnya klan perang kera dunia bawah. Lu Ming akhirnya memperoleh beberapa foundation setelah menaklukkan klan perang kera dunia bawah. Segera, Lu Ming memberitahu Lan Sang tentang situasi umum hantu iblis dan kelompoknya. Kamu sudah mencapai setengah langkah alam Raja Surgawi. Mata Lan Sang berbinar saat dia menatap Lu Ming dengan sedikit keterkejutan. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan dia bisa merasakan tingkat kultivasi Lu Ming sekaligus. Lu Ming mengangguk. Bagus, bagus. Ayo, Lu Ming, serang aku dengan sekuat tenaga. Aku akan melihat seberapa jauh kekuatan tempurmu. Kata Lan Sang. Kekuatan penuh. Kata Lu Ming. Lumayan, kekuatan penuh. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku dengan kekuatanmu. Lan Sang tersenyum tipis. Lu Ming tentu tahu bahwa dia tidak dapat melukai Lan Sang sama sekali. Pihak lain adalah sosok yang dapat mengalahkan Raja Dewa Puncak. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan mulai memicu peningkatan 5 kali lipat dalam kekuatan tempur dari formula pertempuran. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Lu Ming telah meningkatkan kemungkinan memicu formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari 1/50 menjadi 1/30. Setelah puluhan pemicu berturut-turut, Lu Ming berhasil memicu peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat. Fenomena naga surgawi. Lu Ming menggeram dan melambaikan tinjunya. Naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul di langit. Pada akhirnya, 36 naga dewa bercakar 9 terbentuk dan menerkam ke arah Lan Sang. Membentuk 36 urat, lumayan. Lan Sang mengangguk. Dia masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar seperti gelombang menuju 36 naga dewa bercakar 9. Ke-36 naga dewa bercakar 9 itu hancur seketika dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Lan Sang sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat ia menggunakan teknik perwujudan naga surgawi, Lu Ming melepaskan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Kemudian, pintu dominasi muncul di atas kepalanya. Lu Ming mengulurkan tangannya yang besar, meraih pintu dominasi, dan menghancurkannya ke arah Lan Sang. Ekspresi wajah Lan Sang tidak berubah. Dia masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ketika pintu dominasi hendak mengenai kepalanya, dia mengulurkan telapak tangan dan mendorongnya ke depan, mendarat di pintu dominasi. Ledakan. Pintu dominasi bergetar hebat. Tubuh Lu Ming juga bergetar, lalu dia mengikuti pintu dominasi dan mundur ke belakang. Adapun Lan Sang, dia baik-baik saja. Hanya sedikit kekuatan ini. Lan Sang berbicara dengan acuh tak acuh. Lagi. Lu Ming berteriak. Semua kekuatan suci di tubuhnya dimobilisasi dan melonjak liar. Berdengung. Pintu dominasi bergetar sedikit dan kemudian menekan Lan Sang. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak batu kuno muncul. Itu adalah tombak dewa yang mendominasi. Ledakan bintang. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan menusukkan tombaknya ke depan. Kombinasi dari keterampilan rahasia asal, tombak dewa tirani, dan bintang yang meledak berubah menjadi energi mengerikan yang menyerbu ke arah Lan Sang. Ini adalah serangan terkuat Lu Ming sejauh ini. Seni simbol pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, dan dewa kuno berbaju hijau menggunakan 2 keterampilan rahasia asal. Kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming langsung tersedot kering. Ini adalah keterampilan rahasia asal kedua. Mata Lan Sang berbinar, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Lan Sang menghantam dan langit serta bumi berguncang. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu melesat ke arah Lu Ming seperti longsoran salju. Pintu kamar utama adalah yang pertama kali terguncang. Setelah terguncang beberapa kali,
pintu itu dengan cepat menyusut dan kemudian menghilang. Setelah itu, semua serangan Luming berhasil dikalahkan. Kekuatan dahsyat menghantam tubuh Luming. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur 10.000 meter. Saya sudah selesai. Luming menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan sosoknya cepat menyusut. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Apakah ini kekuatan tempur terkuatmu? Lan Sang bertanya. Tidak buruk, Luming mengangguk. Dengan tingkat kultivasimu, sudah cukup mengejutkan untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kata Lan Sang. Sebelum Luming sempat menunjukkan kegembiraannya, Lan Sang sudah melanjutkan, namun, dengan kemampuanmu saat ini, mustahil bagimu untuk masuk 10 besar dalam upacara pembukaan Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Tidak mungkin. Mata Luming menyipit. Awalnya, dia sedikit tidak yakin. Namun, ketika dia memikirkan Lan Feng, hatinya yang tidak yakin menghilang tanpa jejak. Kekuatan Lan Feng sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia takut tidak akan bisa menandingi Lan Feng meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, berapa banyak orang di dinasti suci kekosongan besar yang kekuatannya setara dengan Lan Feng, atau bahkan lebih kuat daripada Lan Feng? Memikirkan hal ini, ekspresi Luming berubah serius. Meskipun kamu kuat, kamu memiliki banyak kelemahan. Pertama-tama, tubuh dewa kuno menghabiskan banyak kekuatan fisik. Selain itu, kamu seharusnya telah mengembangkan formula karakter pertempuran hingga kekuatan tempur 5 kali lipat, tetapi tingkat pemicunya terlalu rendah. Dalam pertempuran besar, lawan tidak akan memberi kamu waktu untuk memicunya dengan sukses. Kata Lan Sang. Luming mengangguk. Memang, dia paling cocok untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya sekarang. Dia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun, peluang untuk memicunya terlalu rendah. Dalam pertarungan antar ahli kesombongan surga, perbedaan beberapa milimeter dapat menyebabkan perbedaan besar. Siapa yang akan memberimu waktu untuk memicunya? Kaisar Naga Abadi Chapter 3180 Bahasa Indonesia. Bab 3180, Ibu Kota Suci Ilusi Besar. Oleh karena itu, jika Anda ingin masuk dalam 10 besar selama konferensi Akademi Suci Kerajaan Void Agung, ada 2 aspek yang harus Anda lakukan terobosan besar. Yaitu, kultivasi Anda dan faktor kekuatan surgawi. Anda perlu membuat terobosan dalam salah satu dari 2 aspek ini sebelum Anda bisa merasa percaya diri. Misalnya, tingkat kultivasimu telah mencapai alam Raja Dewa, atau kekuatan dewa tingkat dewa lainnya telah membangkitkan faktor asal kekuatan dewa, atau kekuatan dewa penguasamu telah bangkit untuk kedua kalinya. Kata Lan Sang. Luming tersenyum pahit. Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung sudah dekat. Bagaimana mungkin dia bisa menembus beberapa aspek ini dalam waktu yang singkat? Setiap terobosan akan membutuhkan banyak waktu. Kurang dari 60 tahun lagi sebelum pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung. Tepatnya, 56 tahun. Dalam keadaan normal, mustahil untuk mencapai terobosan dalam aspek apapun dalam waktu 56 tahun. Namun, ada beberapa harta tak tertandingi yang mungkin memungkinkan Anda menerobosnya dalam waktu singkat. Kata Lan Sang. Harta karun semacam ini mungkin sangat mahal. Bagaimana bisa begitu mudah diperoleh? Luming tersenyum pahit. Bahkan jika 9 istana Raja Surgawi Absolut tidak memilikinya, itu tidak berarti alam surgawi ilusi agung tidak memilikinya. Beberapa keluarga kuat di ibu kota suci kekosongan besar memiliki beberapa harta yang dapat membantu Anda menerobos. Oleh karena itu, saya berencana untuk membawa Anda ke ibu kota suci kekosongan besar terlebih dahulu. Bagaimanapun, Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar akan segera diadakan. NUG-S, kata Lan Sang. Ke ibu kota suci yang penuh ilusi. Mata Luming berbinar dengan ekspresi penuh harap. Kalau rumah besar 9 Raja Surgawi saja sudah semegah itu, maka seberapa megah lagi ibu kota suci kekosongan besar itu. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia harus pergi ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung itu. Dulu ketika aku berada di ibu kota Dewa Ilusi yang agung,
aku masih baik-baik saja. Aku juga punya beberapa teman yang telah bersamaku melewati hidup dan mati. Aku akan pergi dan memohon kepada mereka. Mereka seharusnya bisa membiarkanmu menggunakan harta karun itu untuk berkultivasi dan menembus kultivasimu. Bersiaplah, kita akan berangkat dalam 2 hari. Kata Lan Sang. Oke, ngomong-ngomong, Paman Lan, bolehkah aku mengajak yang lain? Kata Lu Ming. Kau ingin membawa gadis itu bersamamu, kan? Tentu saja bisa. Kata Lan Sang. Terima kasih banyak, Paman Lan. Lu Ming berkata, dia memang akan membawa Qiu Yue. Dengan bakat Qiu Yue, seharusnya tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Berkultivasi di Akademi Suci Kerajaan yang hampa akan memungkinkan Qiu Yue berkembang lebih cepat. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan memberitahu Qiu Yue tentang rencananya untuk pergi ke ibu kota suci yang hampa. 2 hari berikutnya mereka tidak berkultivasi dan hanya menikmati hidup dengan tenang. 2 hari kemudian, Lu Ming membawa Qiu Yue ke kediaman pedagang biru. Lu Ming melihat seorang wanita muda berpenampilan biasa di pintu masuk halaman pedagang biru. Siapa ini? Lu Ming terkejut. Namun, Lu Ming tahu siapa dia ketika dia melihat ekspresi wanita yang tampak biasa saja itu. Wanita yang tampak biasa itu mendengus dingin saat melihat Lu Ming. Tatapannya menjadi lebih dingin saat dia melirik Qiu Yue. Semangat biru. Tak perlu dikatakan, Lu Ming tahu bahwa wanita ini memiliki jiwa indigo. Jelaslah bahwa Lan Ling telah menyamar. Lu Ming mengerti bahwa Lan Ling pasti akan mengikuti Lan Sang ke ibu kota suci kekosongan besar. Namun, Wu Fan, putra guru negara, mengincar Lan Ling. Jika Lan Ling pergi ke ibu kota suci kekosongan besar dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menghadapi masalah yang tidak perlu. Semua orang sudah di sini, kata Lan Sang sambil berjalan keluar dari halaman. Ayo pergi. Istana 9 Raja Surgawi yang absolut berada sangat jauh dari ibu kota suci yang hampa. Mereka dipisahkan oleh banyak ladang bintang. Meskipun mereka mengambil susunan teleportasi medan antar bintang, masih butuh waktu beberapa tahun bagi mereka untuk mencapai ibu kota suci di kehampaan besar. Apakah itu ibu kota suci yang penuh ilusi? Lu Ming dan Qiu Yue berdiri di langit berbintang, menatap ke kejauhan. Keduanya tercengang. Sekalipun dia sudah siap secara mental, ibu kota dewa ilusi yang besar itu berada di luar imajinasi Lu Ming. Di depan mereka, sebuah kota raksasa melayang di alam semesta. Ya, itu kota yang besar. Itu adalah kota raksasa kuno yang gelap gulita. Itu sangat besar, bahkan lebih besar dari planet kehidupan. Sebuah kota yang lebih besar dari planet kehidupan, konsep macam apa ini? Dan di sekitar kota raksasa ini, ada banyak planet kehidupan yang terus-menerus berputar mengelilingi kota raksasa itu. Lu Ming menghitungnya. Totalnya ada 36 planet. 36 planet berputar mengelilingi sebuah kota raksasa. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Kamu benar-benar belum melihat dunia. Melihat ekspresi tercengang Lu Ming dan Qiu Yue, Lan Ling memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dengan dingin. Tentu saja, Lu Ming sama sekali mengabaikan kata-kata Lan Ling. Dia sekarang sepenuhnya kebal terhadap roh indigo. Ayo pergi. Lan Sang menatap ibu kota dewa ilusi yang besar itu dengan ekspresi yang rumit. Dia berkata dengan lembut sebelum terbang menuju kota besar itu. Lu Ming dan beberapa dari mereka mengikuti. Semakin dekat mereka ke kota raksasa itu, semakin mereka merasakan kemegahan kota itu. Ada 8 gerbang kota di setiap arah kota. Dengan segala macam senjata pembunuh di tembok kota, itu pasti sangat mengerikan. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada kekuatan-kekuatan mengerikan yang berjaga di tembok kota. Jika seseorang ingin memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi itu, mereka hanya dapat masuk melalui gerbang kota itu. Perlahan-lahan mereka terbang menuju salah satu gerbang kota. Betapa besarnya gerbang kota ini? Lu Ming mendesah. Gerbang kota itu sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 1 juta mil. Bahkan ras yang lebih besar dapat dengan mudah melewati gerbang kota.
Dari kejauhan terlihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju gerbang kota. Lu Ming dan yang lainnya berbaris dan terbang menuju gerbang kota bersama orang banyak. Untuk memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi, seseorang harus mendaftarkan informasi mereka dan meninggalkan aura kehidupan mereka. Ini sangat mirip dengan memasuki rumah besar 9 Raja Surgawi. Tak lama kemudian, tibalah giliran Lu Ming. Bukankah ini pedagang biru? Itu benar-benar pedagang biru. Dia kembali. Mengapa dia kembali? Apakah kita perlu melaporkannya? Tidak perlu, inti bintangnya telah hancur. Dia hanya lumpuh, tidak perlu melapor. Para prajurit yang menjaga kota mengenali Lan Sang dan berbisik di antara mereka. Kalian, Lan Ling tidak senang dan hendak marah besar namun dihentikan oleh Lan Sang. Daftarkan informasi Anda, Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Sejak Jing Yu jatuh dan inti bintangnya hancur, dia telah mendengar ejekan semacam ini berkali-kali. Hehe, para penjaga tertawa menghina dan kemudian mendaftarkan Lan Sang dan yang lainnya. Setelah mendaftar, mereka melewati gerbang kota dan memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi. Setelah memasuki gerbang kota, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Ada berbagai macam bangunan tinggi dan kuno, dan tampaknya tidak ada habisnya. Jalan-jalannya lebarnya beberapa ribu mil, dan banyak sekali makhluk hidup yang berjalan di atasnya. Keadaannya sangat makmur. Banyak makhluk yang memancarkan aura menakutkan. Lu Ming merasakannya dan terkejut. Raja Dewa, Raja Dewa. Jalanan dipenuhi oleh para Raja Dewa. Jumlah Raja Dewa bahkan lebih banyak dari mereka yang berada di bawah alam Raja Dewa. Berapa banyak Raja Dewa yang ada di seluruh ibu kota suci yang hampa itu? Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void Agung semakin dekat. Oleh karena itu, para pembudidaya kuat dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Itulah sebabnya ada begitu banyak Raja Dewa di jalan-jalan. Kalau tidak, bahkan ibu kota suci Void Agung tidak akan memiliki begitu banyak Raja Dewa. Lan Sang menjelaskan.